Gimana sih endoskopi itu, untuk biayanya gratis atau bayar? Cara-caranya seperti apa? Nah, di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan ini. Sebenarnya sudah ada videonya ya, bisa kalian scroll. Tapi nggak apa-apa ya, aku bakal lebih singkat menjelaskan untuk prosedurnya, cara-cara aku meminta rujukan sampai akhirnya di endoskopi dan sampai sembuh total saat ini. Oke, makanya kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe agar aku makin semangat buat videonya. Dan channel ini semakin berkembang agar makin bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety, tetap semangat. Insya Allah kesembuhan pasti ada. Yang penting kita mau ikhtiar ya, berdoa, berusaha. Terapkan terus 3P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, dan tentunya pola tidur, olahraga yang teratur. Itu adalah kunci untuk kesembuhan penyakit asam lambung GERD ya. Dan tentunya jangan lupa sering makan porsi kecil ya, seperti itu. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait endoskopi. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada 2 video deh kalau nggak salah, video yang ada hubungannya atau yang berhubungan dengan endoskopi. Tapi tetap aja masih ada yang bertanya, Bun, biaya endoskopi berapa? Cara pakai BPJS gimana caranya? Jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi prosedur atau terkait endoskopi sampai dengan selesai ya. Oke, jadi awal mulanya endoskopi itu aku tentunya nggak mudah ya. Jadi kita tuh harus minta rujukan dulu ke puskesmas karena aku itu yang gratis, bukan yang bayar. Mungkin ada yang bayar juga, tapi di sini aku bakal share sesuai dengan yang aku alami, yaitu adalah gratis dengan menggunakan BPJS. Kemarin ada yang nanya, Bun, BPJS-nya kelas berapa? Alhamdulillah kelas 1. Jadi menurut aku sih BPJS kelas 1, kelas 2 itu sama aja sih, tetap aja ngantri ya. Butuh kesabaran ya. Jangan aku mentang-mentang kelas 1 aku nggak bakalan ngantri, tetap aja ngantri. Buktinya aku ya, aku pun ngantri dan minta surat rujukan itu nggak gampang. Jadi aku tuh minta rujukannya di puskesmas yang selalu aku konsultasi karena aku merasa aku udah minum obat lama nih tapi nggak ada perubahan, udah kasih vitamin ini, obat itu, tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan sama sekali. Udah cek rekam jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, semuanya normal, tapi kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Makanya aku minta rujukan ke dokter puskesmas ya, dengan tujuan untuk memeriksa lebih lanjut ya, apa sih yang aku alami, kok asam lambung aku makin hari kok makin kesini makin nggak enak, ada apa dengan aku gitu loh. Tadinya aku nggak dikasih karena katanya kondisi aku masih baik-baik aja. Jadi puskesmas itu akan mengeluarkan rujukan kalau kita sudah misalnya sudah kategori ya agak parah lah gitu ya. Tapi aku tuh nggak mau sampai parah ya. Namanya kita kan pengen tahu ya penyakit apa sih ini, kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya pada saat itu aku minta ke dokternya, Dok, ini aku udah minum obat 2 minggu non-stop tapi nggak ada perubahan. Tolonglah kasih aku rujukan. Aku pengen tahu penyakit apa yang aku derita gitu loh. Takutnya ada penyakit lain selain asam lambung, amit-amit sih ya. Kayaknya dokter puskesmas langsung mengeluarkan rujukan. Aku tuh dirujuk, pada saat itu aku dirujuk di rumah sakit Hermina, Podomoro, Sunter. Sesampainya di Hermina ya, aku langsung ketemu dokter sore, karena paginya aku kerja, aku datang sore. Pada saat itu aku ketemu dokter, dicek semuanya, ternyata emang perut aku tuh ada masalah lah ya, dokter spesialis penyakit dalam nih yang ngecek. Makanya keesokan harinya dokter aku tuh nggak menunggu lama ke USG ke dokter yang berbeda, dokter spesialis penyakit dalam juga tapi dokternya beda ya. Jadi itu semuanya free atau gratis. Jadi yang menanyakan biaya endoskopi aku itu gratis, jawabannya gratis. Setelah aku USG, hasilnya itu keluarnya pada hari itu juga, tapi tidak dijelaskan sama yang USG, dijelasin pada dokter spesialis yang nanganin aku pertama. Dia ngejelasin, ternyata di lambung, dalam perut aku tidak ada apa-apa, ya semuanya aman, nggak ada, misalnya takutnya ada batu atau apa, amit-amit sih ya, ada yang lain-lain atau udah kelainan, nggak ada, ya.
Dan itu semuanya free. Lagi-lagi aku ngantri karena aku pakai BPJS. Dan itu ya sesuai tergantung rumah sakitnya sih seperti apa. Yang jelasnya aku gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Ya. Setelah hasil USG aku keluar, semuanya normal, nggak ada keluhan apa-apa ya, hasilnya alhamdulillah. Makanya dokter aku yang nanganin aku itu menyarankan aku langsung dirujuk ke rumah sakit Hermina Kemayoran untuk dilakukan endoskopi. Padahal kemarin tuh dok, aku nggak mau ke sana, aku maunya di sini ditangani sama dokter aja, karena aku ngerasa dokter aku tuh baik, nyaman, dia menjelaskan dengan ya meyakinkan banget lah sama aku ya, dan menyemangati aku. Dokter, aku boleh nggak sih endoskopi di sini aja? Ternyata di Hermina Podomoro itu belum ada alat ya untuk endoskopi. Akhirnya ya udahlah, nanti kalau kamu udah endoskopi boleh balik ke sini lagi, nanti aku bakal ngasih obat lagi sesuai dengan hasil diagnosa dokter yang endoskopi. Nah akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Hermina Kemayoran untuk dilakukan endoskopi ya. Di Hermina Kemayoran aku bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam lagi, ada 2 dokter ya. Ada 2 dokter dan 3 perawat ya. Aku itu ditangani di situ, dicek dulu. Awalnya itu aku konsultasi biasa dulu. Kemudian setelah 2 minggu kemudian lah aku baru di endoskopi, dilihat dulu setelah dikasih obat ada perubahan nggak nih gitu ya. Pada saat itu aku disarankan untuk rongsen ya, radiologi dan juga lab, cek darah dan lain dan sebagainya. Kemudian aku swab PCR dan yang mendampingi aku juga swab antigen. Seperti itu sih prosedurnya. Dan pada saat endoskopi aku itu puasa dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang yang baru dilakukan tindakan. Aku puasa, nggak boleh minum dan nggak boleh makan. Oh ya, pada saat USG juga aku juga puasa dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Jadi kita USG dan endoskopi itu benar-benar harus puasa. Kalau USG boleh minum air hangat, boleh minum air putih, tapi kalau makan nggak boleh. Tapi pada saat endoskopi kita nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Dari jam 5 pagi ke jam 1 siang itu aku nggak boleh makan. Jadi saran aku kalian minum obatnya sebelum jam 5, itu udah minum obat, udah makan juga. Jangan yang nasi yang harus yang lembek-lembek ya, yang mudah dicerna. Jangan nasi goreng ya, kalau bisa nasinya lembek, makan sayur-sayuran yang bergizi lah ya. Karena setelah jam 5 itu kita udah nggak boleh makan lagi guys ya. Harus puasa sampai tindakan endoskopi itu selesai. Pada saat endoskopi ya, aku tuh nunggu jam 11, jam 1 baru dilakukan endoskopi. Ada beberapa orang juga yang melakukan endoskopi. Aku adalah pasien pertama yang melakukan endoskopi dan hasilnya keluar pada saat itu juga. Itu semuanya free, tidak ada biaya apapun ya. Yang biaya itu hanya yang dampingin aku pada saat aku endoskopi, suami aku sendiri, dia harus melakukan antigen ya. Antigen itu kan bayar, dulu harganya masih 90.000 ya, itu bulan September 2021. Setelah endoskopi ya, kita nggak boleh langsung makan, 1 jam ya, hampir 2 jam lah ya, baru dikasih minum dan dikasih bubur ya dari rumah sakit. Itu semuanya sesuai dengan petunjuk dokter. Karena selang ya habis masuk ke perut kita, ke lambung kita melalui mulut ya dan kamera, itu nanti kita setelah 2 jam baru boleh makan bubur dan juga minum air hangat. Sakit nggak bun? Ya menurut aku sih enggak, karena di bius, aku biusnya itu bius lokal bukan total, jadi hanya disemprot aja, jadi lidah aku itu kayak berat gitu ya, nggak berasa sih masuk alat. Nah setelah itu aku makan bubur sekitar 2 hari baru normal lagi. Ada efek samping nggak ada sih, cuman mungkin ya namanya masuk alat kan. Sekitar 2 hari itu kayak masih berasa ada selang gitu loh, nggak enak gitu di perut dan juga di tenggorokan, kayak ada radang gitu ya. Nggak luka sih, cuman kayak ada ngeganjal gitu loh. Seperti itu. Setelah itu aku diresepkan dokter ya, karena ada radang, dibacain ya setelah 2 jam itu, dan teman-teman aku yang endoskopi dibacain lah ini hasilnya, dan hasilnya itu hampir sama, ada radang lambung, ada gasnya banyak. Makanya aku diresepkan sama dokter aku ada obat Nexium ya, itu sudah ada di videonya, itu obat-obatan aku, linknya juga, dan juga nama obat-obatannya sudah aku cantumkan, kalian boleh cek ya di video aku pada saat pertama setelah endoskopi. Kalian scroll di bawah itu sudah ada nama obat-obatan.
Setelah itu aku konsultasi seminggu sekali selama 2 bulan. Dikasih obat ya. Dikasih obat setelah aku minum obat Nexium itu. Dan yang satu lagi apa ya, lupa deh. Setelah itu aku dikasih obat sama dokter Samuel. Itu beda lagi dengan endoskopi. Itu aku dikasih obat sukralfat, rebamipid, domperidon, dan juga lansoprazol. Jadi ada 4. Dan juga setelah itu barulah alhamdulillah ada perubahan, sembuh. Sampai dengan saat ini tetap aku menerapkan 3P. Jadi biaya endoskopi itu adalah free atau gratis. Semoga menjawab pertanyaan kalian semua. Dan mudah-mudahan pejuang asam lambung, GERD dan anxiety cepat sembuh ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!